Nama saya Oki Saputra, cuma biasanya warga kampus tuh manggil saya Oksa. 2015 masuk Universitas Budi Luhur, jurusan arsitektur teknik ya, teknik arsitektur Budi Luhur. Tepatnya 2016 itu memang saya udah berkecimpung di dunia arsitektur gitu. Jadi mengerjakan beberapa project, kita mencari project-project yang bisa kita garap dulu gitu, karena kan kita posisinya belum dikenal sama siapa-siapa kan. Akhirnya mulai masuk beberapa orderan dari beberapa penjabat kampus gitu, sampai akhirnya memberanikan diri untuk build beberapa project. Cuma saat itu belum ada OS Studio. Jadi memang OS Studio ini ada baru 2020. Jadi memang mimpinya anak arsitek pada masa kuliah adalah punya studio sendiri, studio arsitek sendiri gitu. Kita nggak berbicara soal perusahaan, tapi yang jelas kita harus punya tempat atau studio yang bisa kita kerja untuk ngegambar, bikin desain segala macam gitu. Tadinya one man show, saya sendirian gitu. Tapi karena jiwa entrepreneurnya memang udah ada sejak itu, jadi lebih senangnya adalah mencari project, dapat project, minta tolong teman untuk bantu ngerjain. Nah, mulai dari situ punya teman-teman yang solid dan bisa mengerti, yang sampai sekarang juga kerja sama saya gitu kan. OS Studionya memang baru lahir di 2020, tapi studionya itu memang sudah dari 2016 gitu. Walaupun kita waktu itu tempat kontrakan segala macam kita setup jadi studio, sudah mulai dari 2016 sampai sekarang. Ada 2 project sih yang berkesan, yaitu Gerbang Budi Luhur yang menjadi mukanya universitas itu kita yang buat, dan 2017 saya bikin pabrik seluas 1.800 meter itu ada di Solo, dan baru semester 2 dan dari nol. Yayasan Budi Luhur Cakti ya, patung kuda, terus di depannya ada taman yang tulisan UBL yang buat foto-foto, itu juga saya desainkan. Terus kantornya FTI, kantornya Vkom, kantor FEB di lantai 2, mungkin beberapa ada studio arsiteknya Budi Luhur, auditorium. Jadi karena memang dasarnya udah dikenal sama beberapa penjabat kampus, jadi dipercaya aja untuk garap itu gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah lobby ya, lobby Budi Luhur yang warna biru itu. Jadi hampir semua fasilitas yang terbangun saat ini itu adalah hasil dari yang saya kerjakan saat kuliah. Memang semua awal mula di Budi Luhur gitu. Kita memfokuskan diri jangan money oriented, karena kita nih belum punya apa-apa gitu. Dan hasil kita tuh pada saat itu ya bisa dihargai dulu, nggak mesti harus dapat fee gitu kan. Kalau kata Pak Kasianggoro, saya sempat ngobrol berdua, pesannya adalah kamu jangan jadi tukang cukur gitu, yang udah selesai kerja dibayar gitu. Karena memang betul, kita sebagai yang muda-muda ini yang kita cari bukan itu dulu, tapi peluangnya gitu. Kalau udah dapetin peluangnya, kita bisa rasain sekarang. Jadi apa yang kita tanam pada saat itu nggak perlu worry, karena suatu saat pasti akan terbayar. Dan saat ini saya merasakan itu. Mikronya kita menjalankan usaha tuh sebenarnya dimulai dari kelas itu kan. Ketika kita menempatkan dosen sebagai klien, kita tidak mengecewakan dosen. Saya kaget sebenarnya, dulu adalah cita-citanya bikin studio arsitek ini benar-benar startup banget gitu, yang tidak terlalu kaku tapi bisa bersaing entrepreneur. Saya sudah prediksi bahwa saya nggak akan bisa hidup kalau cuma bergerak di studio aja gitu. Jadi memang harus dibungkusnya dengan entrepreneur kan, supaya kita bisa terus berkembang lebih jauh lagi. Karena kalau udah entrepreneur berarti kita ngomongnya bisnis. Jadi gimana caranya arsitek ini dibisnisin gitu kan. Makanya di tahap awal saya bungkusnya dengan entrepreneur supaya saya punya cukup modal untuk bisa running. Jadi yang berkesan adalah semua materi, semua pengalaman yang di-share oleh dosen-dosen itu saya adopsi dan saya modifikasi sampai akhirnya kerasa nih sekarang bisa diterapin gitu.
Kalau ilmu saya yakin saya juga nggak ingat apa yang disampaikan bab 3, pertemuan 3 juga saya nggak akan ingat gitu. Tapi pesannya itu setiap pertemuannya itu kan kita bisa ambil itu, kita aplikasiin kan. Itu ketara banget sih, bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Manfaatin banget waktu-waktu itu untuk bisa mengembangkan sih. Gitu. Itu ya kalau dari perspektif alumni ya. Pesan-pesannya ya dimaksimalkan maksimal mungkin di waktu yang sangat terbatas di dunia kampus. Jangan kurangin tidur lah, banyakin sosialisasi. Cuma kita bisa pilih ya lingkungan yang toxic sama yang enggak gitu. Jangan cuma sekedar nongkrong tapi ada value-nya gitu. Dulu Pak Roni belum punya ngampus, kita udah ngobrolin soal itu. Saya udah mau bikinin, Pak yaudah saya bikinin kantornya, nanti Bapak bikin aplikasinya, keluarlah ngampus kan. Kayak gitu. Jadi saya lebih nongkrong sama orang-orang yang punya lingkungan yang baik gitu. Akhirnya saya keikutan yang baik gitu, bukan nongkrong di, woi kabel yuk gitu, cuma makan doang kayak gitu. Jadi ada value. Kita bikin apa ya? Bikin program, bikin ini. Itu yang selalu saya obrolin sama pejabat atau petinggi kampus. Jangan individual, karena sekarang adalah eranya kolaborasi. Jadi yang tadi saya bilang kelemahannya orang pintar adalah mereka individual. Endingnya mereka nggak kolaborasi dan bisa tertinggal gitu. Jadi untuk kalian yang sudah merasa bisa, carilah partnership kalian untuk bisa menjalankan sebuah project. Jadinya ya satu kolaborasi, yang kedua percaya diri, ketiga relasi yang harus kalian bisa cari dengan waktu yang sesingkat kalian di dunia kuliah gitu ya. Dan kalian harus cari banyak side job untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi harus tetap belajar. Saya selalu rajin untuk ikut seminar, bahkan juga pengusaha-pengusaha yang sudah sukses pun mereka juga masih ikut seminar, yang sudah tua juga ikut seminar. Kenapa? Karena yang bisa menguasai masa depan adalah buat kita yang mengerti teknologi saat ini. Dan yang perlu kalian tahu adalah setiap hari itu masalah selalu berbeda. Jadi makanya setiap saat kita harus mengupgrade diri gitu. Jadi jangan seolah-olah kita pintar terus kita sudah cukup gitu, tapi setiap bulan masalahnya beda. Jadi setiap bulan kita juga harus mengupgrade diri, harus up to date, konsisten dan kolaborasi itu sangat penting. Dengan modal 30 juta, dapat dari mana? Ya dari uang yang saya kumpulin semasa kuliah.